Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru Penggerak. Hari ini Bu Dwi akan menyampaikan hasil diskusi pada ruang kolaborasi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pak Darmawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan, ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang sistem organ pencernaan. Sumber daya belajar yang ia siapkan diantaranya adalah sebuah poster dan berbagai bacaan yang membuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa beberapa buku bacaan, artikel, dan komik sains. Di kelas Pak Darmawan tidak ada komputer, tetapi Pak Darmawan tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Pak Darmawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Pak Darmawan mempersiapkan daftar kegiatan, misalnya dengan membaca buku, mengamati poster, mewawancarai petugas UKS, menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda, namun semua bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Sekarang Pak Darmawan pun siap mengajar. Di awal pembelajaran, Pak Darmawan memberikan penjelasan kepada muridnya tentang tujuan pembelajaran. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Setelah itu, ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok. Ia mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Pak Darmawan menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa dalam 1 minggu tersebut, setiap kelompok akan mendapat target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Darmawan. Selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Darmawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Pak Darmawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Ia kemudian membuat penilaian berjenjang. Apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Darmawan? Yang pertama, kesiapan belajar. Pak Darmawan mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan membaca. Yang kedua, minat belajar. Dengan memberi kebebasan murid untuk memilih kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Darmawan. Kemudian, profil belajar. Pak Darmawan menggunakan sumber belajar yang beragam. Bagaimana cara Pak Darmawan menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang pertama, mengidentifikasi kemampuan awal murid terkait materi yang akan dipelajari. Kedua, menggunakan sumber belajar yang relevan dan beraneka ragam. Ketiga, mengelompokkan murid berdasarkan kemampuan membaca. Keempat, mengobservasi dan memantau pemahaman murid. Dan yang terakhir, melakukan penilaian berjenjang yang disesuaikan dengan kemampuan muridnya. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Yang pertama, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk.
Bagaimana Pak Dermawan melakukan penilaian? Pak Dermawan melakukan penilaian selama proses kegiatan pembelajaran, seperti memberikan pertanyaan-pertanyaan dan memantau kegiatan di dalam kelompok. Kemudian penilaian berjenjang. Untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana. Untuk murid-murid kemampuannya sedang, membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Demikianlah penyampaian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Semoga dapat dipahami. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru Penggerak.